Kewenangan arbitrase. Jurisdiksi atau kewenangan hukum adalah isu yang penting di dalam arbitrase. Suatu badan arbitrase yang memutuskan bahwa ia memiliki jurisdiksi akan menentukan kelanjutan dari suatu sengketa dan sebaliknya. Jurisdiksi atau kewenangan hukum suatu badan arbitrase lahir dari dua, yang pertama instrumen hukum dan yang kedua kesepakatan para pihak. Kewenangan absolut arbitrase, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Menyangkut perjanjian atau klausul arbitrase merupakan fondasi atau dasar bagi arbitrase, menjadi asas yang berkembang di bidang hukum kontrak, yaitu pacta sunt servanda, memiliki arti penting dalam arbitrase terkait dengan sifat dari perjanjian atau klausul arbitrase. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam perkara yang dalam perjanjiannya sudah menyatakan arbitrase sebagai forum penyelesaian perkara persengketanya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Arbitrase. Adapun kewenangan absolut arbitrase masih ditegaskan pada pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Arbitrase yang berbunyi, Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Dengan demikian, Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk meninjau suatu putusan arbitrase secara material. Syarat arbitrase dan syarat arbiter. Syarat arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diuraikan apa saja syarat arbitrase seperti: pertama, para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Yang kedua, dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Yang ketiga, adanya surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase. Yang keempat, dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Yang kelima, para pihak tidak dapat mendatangani perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh beberapa keadaan seperti meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, dan bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Yang ketujuh, penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjukkan arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud diangkat sebagai ketua majelis arbitrase apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Kemudian syarat arbiter. Secara umum, mengenai penunjukan atau pengangkatan arbiter dapat kita jumpai pengaturannya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi 1. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat sebagai berikut: cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendak sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Yang kedua, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Pembahasan selanjutnya, hak ingkar dan tuntutan ingkar. Hak ingkar adalah
tuntutan ingkar yang diajukan salah satu pihak apabila timbul keraguan bahwa arbiter tidak melakukan tugasnya secara bebas dan berpotensi ada keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Tentu saja harus disertai dengan cukup alasan dan juga bukti otentik sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1. Tuntutan ingkar juga dapat dilaksanakan apabila terbukti ada hubungan kekeluargaan, keuangan, atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya, sebagaimana dalam pasal 22 ayat 2. Melalui tuntutan ingkar ini diharapkan arbiter untuk mengundurkan diri. Apabila arbiter tidak mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang keputusannya mengikat kedua belah pihak, sebagaimana tercantum dalam pasal 25 ayat 1. Pembahasan selanjutnya, proses pemeriksaan sengketa dan proses jalannya pemeriksaan. Proses pemeriksaan sengketa arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan. 1. Tata cara pemeriksaan sengketa arbitrase meliputi semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis, para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dalam kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing. Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait. Keturutan sertanya disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase. Para pihak bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan syarat harus dituangkan dalam perjanjian secara tegas dan tertulis. Kedua, proses pembuktian dalam pemeriksaan sengketa arbitrase yaitu pembuktian melalui alat-alat bukti oleh para pihak dan pembuktian dengan saksi atau saksi ahli. Materi selanjutnya, proses jalannya pemeriksaan. Secara analogis dari ketentuan pasal 48 ayat 5 yang berbunyi putusan tidak boleh dipublikasikan oleh senter tanpa persetujuan para pihak. Memang ketentuan ini ditujukan terhadap putusan dan tidak disinggung tentang kebolehan mempublikasikannya proses pemeriksaan tersebut. Akan tetapi kalau putusan boleh dipublikasi asal atas persetujuan para pihak, hal itu memberi isyarat akan kebolehannya mengadakan pemeriksaan sidang secara terbuka untuk umum asal para pihak menyetujui. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis terbentuk. Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 apabila 1. Diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus. 2. Sebagai akibat ditetapkannya putusan provisional atau putusan sela lainnya. 3. Dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan. Pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Hal ini dapat dilakukan apabila pihak ketiga tersebut mempunyai unsur kepentingan terkait dengan syarat 1. Keturutsertaannya pihak ketiga disepakati oleh para pihak. 2. Disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa. Dalam suatu perjanjian, para pihak secara tegas dan tertulis bebas menentukan
acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selain itu, harus ada kesepakatan mengenai jangka waktu dan tetap diselenggarakannya arbitrase. Apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukannya. Demikian juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan sarana hukum atas permohonan salah satu pihak kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya dalam mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk antara lain 1. Penetapan sita jaminan, 2. Memerintahkan penutupan barang kepada pihak ketiga, atau 3. Menjual barang yang mudah rusak. Nah, itu dia pemaparan pembahasan materi mengenai arbitrase. Di video selanjutnya bakal ada materi tentang arbitrase yang lebih menarik. Jangan lupa ditonton ya. Dadah.